13 ekor sapi milik peternak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah terindikasi penyakit mulut dan kuku. Diduga sapi tersebut adalah kiriman dari luar kota yang mayoritas Jawa Timur. Kecelakaan dua truk dari arah berlawanan di Jalan Solo Boyolali menyebabkan seorang pengemudi dan seorang kernet yang merupakan bapak dan anak tewas di lokasi kejadian. Kontes ikan lohan yang digelar meriah diikuti oleh berbagai peserta dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diduga karena pengemudi mengantuk, truk trailer berjalan oleng hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk trailer dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan di Jalan Solo Boyolali ini, 2 orang korban, bapak dan anak tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Solo Semarang, tepatnya di samping timur depo Pertamina Teras Boyolali pada Selasa pagi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. 2 truk trailer terlibat kecelakaan adu banteng hingga membuat masing-masing kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut warga yang mengetahui kejadian kecelakaan ini menyebut, satu truk trailer dengan nomor polisi L8014UJ warna putih melaju dari arah timur atau arah Solo menuju Boyolali, oleng ke kanan hingga melewati median jalan, lalu menabrak truk trailer milik perusahaan rokok dengan nomor polisi AG8842AH yang tengah melaju dari arah berlawanan atau arah Boyolali menuju Solo. Diduga sopir truk trailer dengan nomor polisi L8014UJ mengantuk hingga menyebabkan truk oleng. Kerasnya benturan kedua truk ini membuat kabin truk trailer warna putih terlepas. Pengemudi truk yang mengantuk dengan nama Satuman warga Sumobito, Jombang, Jawa Timur, dan anaknya yang sebagai kernet Agung Susatyo tewas di lokasi kejadian. Jenazah kedua korban bapak dan anak lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Sementara pengemudi truk trailer perusahaan rokok yang sedianya akan menuju ke daerah Kediri, Jawa Timur mengalami luka memar di kaki dan tangan. Setahunya cuma kedengaran suaranya aja pas di masjid, paling enggak 600-an meter dari sini. Jam berapa itu? Jam setengah 5. Setengah 5 ya? Setengah 5. Ini dugaan karena apa, Pak? Mungkin kalau yang kontainer ini ngantuk, melompat jalan ya, jalan dari arah ke barat bisa ke arah ke timur. Korbannya, Pak? Korbannya 2, perempuan sama laki-laki. Yang kontainer ini? Yang kontainer. Setelah bertabrakan, posisi kedua truk menutup satu lajur jalan dari arah barat atau jalur dari Boyolali menuju Solo. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk membantu membersihkan tumpahan solar dan oli yang ada di lokasi kecelakaan. Truk yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi dengan 2 buah alat kranik. Tim Traffic Accident Analysis Ditlantas Polres Jawa Tengah turun langsung ke lokasi kecelakaan untuk melakukan identifikasi awal untuk mengumpulkan bahan untuk proses penyelidikan dan mencari penyebab kecelakaan. Ini tim TAA atau Traffic Accident Analysis melaksanakan tugas untuk rekonstruksi olah TKP yang ada terjadi laka lantas yang terjadi di Boyolali. Dan TAA sendiri di sini untuk rekonstruksi kejadian mulai dari sebelum terjadinya sampai pasca kejadian. Untuk hasilnya dan nanti hasilnya kami akan mengolah lagi kembali. Kita masukkan ke PC crash ataupun ke komputer, nanti kita mengolah yang sudah kita tentukan titiknya tadi ada 5 titik, nanti kita gabungkan, nanti kita membuat rekonstruksi tersebut. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas mengalami kemacetan selama 5 jam karena proses evakuasi yang berjalan lama. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Adanya informasi belasan sapi siap kurban terjangkit penyakit mulut dan kuku, jajaran petugas di Sudut Kanak pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama dengan TNI Polri langsung mensegel pintu gerbang kandang penggemukan ternak tersebut. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sapi di sejumlah kandang yang berasal dari 3 kecamatan menemukan sapi terinfeksi PMK. Sedikitnya terdapat 13 ekor sapi milik peternak di Kabupaten Batang yang tersebar di 3 kecamatan yakni Batang Kota, Kecamatan Tersono, dan Warung Asem. Ditemukan hewan pedaging tersebut mengalami penyakit mulut dan kuku. Petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan setempat didampingi aparat penegak hukum langsung melakukan pengecekan di sejumlah kandang peternakan khusus penggemukan.
Ke-13 sapi yang teridentifikasi PMK, sejumlah 3 ekor sapi di Desa Rowobelang, Kecamatan Batang Kota, 3 lainnya di Desa Rejosari, Kecamatan Tersono, dan 7 ekor sapi berikutnya di Desa Menguneng, Kecamatan Warung Asem, yang tidak lama langsung disegel petugas untuk sementara waktu selama proses penyembuhan berlangsung. Kepala Dislut Kanak Kabupaten Batang Windu Suryaji melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Syam Manuhara mengatakan gejala klinis 13 sapi yang dicek mengarah ke PMK dengan ciri adanya hipersalivasi atau berliur tanpa henti, kemudian lesi atau sariawan di mulut dan hidung. Kemudian sampel dari 13 ekor sapi yang dicek juga sudah dikirim ke laboratorium milik Balai Besar Veteriner di Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya baru muncul 3 hingga 4 hari kemudian. Untuk sementara waktu, sapi yang suspek PMK dilarang dijual atau keluar kandang supaya tidak menular dan fokus pada penyembuhan terlebih dahulu. Yang bisa kita lakukan memberi edukasi kepada peternak untuk menjaga ternak ini jangan sampai keluar. Kemudian desinfeksi tiap hari, semprot tiap hari. Kemudian kita kasih penguat vitamin setiap hari juga kita kasih. Mudah-mudahan karena ini sapi hitungannya sudah dewasa. Kalau untuk sapi dewasa itu tingkat kematiannya tidak begitu tinggi. Jadi masih bisa sembuh dari dirinya sapi itu sendiri. Sama seperti COVID, sembuhnya dari dirinya sendiri. Dari hasil tracing sementara yang dilakukan, ke-13 sapi yang terindikasi PMK tersebut berasal dari luar daerah seperti 4 sapi positif dari Provinsi Jawa Timur, 3 dari Kajen Kabupaten Pekalongan yang diduga juga berasal dari Jawa Timur, dan sisanya masih dilakukan penelusuran. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Antisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi kelompok ternak muda mandiri di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Saat ini penyakit mulut dan kuku terdeteksi di 13 daerah di Jawa Tengah dengan total 48 ekor hewan ternak yang positif PMK. Bisa menyerahkan, Mbak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke daerah-daerah untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Bantuan mulai dari pendampingan pada peternak hingga obat-obatan untuk hewan ternak. Mujiono, salah satu anggota kelompok tani muda mandiri, mengaku guna menghindarkan penyakit mulut dan kuku, pihaknya kerap melakukan penyemprotan desinfektan serta mengecek kesehatan hewan ternak setiap hari. Antisipasinya ya pasti disinfektan, itu pasti. Kita selalu terus kesehatan hewannya itu kita perhatikan kesehatannya. Jadi kita tahu bahwa misalnya hewannya kok matanya tidak kelihatan bening misalnya kayak gitu, kita info ke dinas peternakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pasti ada potensi kerugian hewan ternak. Ganjar meminta masyarakat tetap tenang selama hewan ternaknya dalam penanganan dokter dan kemungkinan akan dilakukan vaksinasi untuk hewan ternak. Berarti turun berat badannya dan kemudian ya kalau dijual ya pasti nggak laku gitu loh. Maka hitung-hitungan itu sih selama mereka menjadi pasien dari para dokter hewan, ya kita nggak hitung dulu lah, kita obati dulu aja lah gitu ya, mudah-mudahan bisa. Kalau yang sampai kasus mati belum ya? Mati belum, Pak. Belum ada kemarin. Kemarin yang diserahkan satu itu kudisan ya itu ya? Iya. Bener ya? Kemarin saya cek, jadi sekarang saya setelah ngopeni. Setelah kemarin mengelola COVID, sekarang ngelola laporannya sekarang, Pak Ganjar sapiku kudisan gitu. Protes, terus kemudian kita kirim, PMK Pak? Iya. Caranya udah tahu, tapi rata-rata kawan-kawan peternak ini sudah hafal semua mereka. Mereka sudah hafal dan apa mesti dilakukan. Tugas kami adalah mendampingi itu, surveinya jalan. Nanti kami yang bekerja sama untuk mengambil kebijakan lah ya, dengan pusat, dengan riset, termasuk kemungkinan vaksinasi. Tapi belum ada sih hari ini ya. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan, saat ini penyakit mulut dan kuku terdeteksi di 13 daerah di Jawa Tengah dengan total 48 ekor hewan ternak yang positif PMK. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan piye iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, ratusan tenaga kesehatan sebagai perwakilan dari ribuan teman seprofesinya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengadukan nasibnya yang selama ini mengabdi kepada pemerintahan. Mereka menuntut kejelasan status yang selama ini belum juga ada kepastian. Sebanyak 1.785 tenaga kesehatan atau nakes honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Kesehatan Honorer atau FTKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2022. Hal itu diketahui saat ratusan nakes honorer beraudiensi dengan Komisi 4 dan Komisi 1 DPRD setempat. Ratusan nakes ini mendatangi gedung DPRD di Jalan Gajah Mada Brebes pada Selasa siang. Perwakilan mereka kemudian ditemui Komisi 4 DPRD untuk beraudiensi. Ketua FTKH Kabupaten Brebes Bambang Kuntoro mengatakan, hingga saat ini ada sebanyak 1.785 nakes di Brebes yang masih berstatus honorer. Mereka mengabdi di sebanyak 38 puskesmas dan 2 rumah sakit milik pemerintah daerah. Bahkan mereka ada yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun tetapi belum ada kejelasan nasibnya. Dengan yang dibacakan oleh Kementerian ED, Bapak Darmolo,
bahwa akan menghapus tenaga honorer yang ada di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dan kami membutuhkan jumlah total yang masuk ke database ada 1.785 yang berada di Dinas Kesehatan Banyumas, dan kami harapannya total masuk. Sehingga untuk memperlancar itu kami butuh formasi dan afirmasi. Formasinya harus segitu, afirmasinya harus ada. Mengingat di profesi sebelah seperti mohon maaf PGRI, mereka bisa mengikuti P3K dan mendapatkan formasi yang lebih, serta yang kami mengharapkan itu afirmasi, Pak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Inneke Trisusilawati mengatakan, tuntutan para nakes honorer itu menyusul isu di tahun 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer, sehingga mereka meminta untuk diakomodir menjadi P3K. Semua aspirasi dari nakes honorer telah diterima dan akan dibahas bersama. Hal itu terkait perhitungan kebutuhan nakes karena harus dihitung secara cermat. Di Dinas Kesehatan, untuk data tenaga honorer sudah masuk di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-DMK ya. Kemarin akhir Maret kami sudah melakukan updating data tersebut sesuai dengan surat Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan update data SDM kesehatan yang ada di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah. Ya, jadi itu sudah kita lakukan dan per 1 April oleh Kementerian Kesehatan sudah ditarik data tersebut, sehingga mungkin ini nanti akan menjadi acuan pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan afirmasi terkait dengan tenaga honorer yang nanti akan direkrut di P3K. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Tri Murdiningsih mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi nakes honorer sehingga diharapkan ada solusi terbaik. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi P3K. Di sisi lain, antara data nakes honorer FTKH dan Dinas Kesehatan masih ada perbedaan, sehingga diputuskan akan ada audiensi lanjutan untuk pembahasan lebih lanjut. Hasilnya, kita selaku pimpinan Komisi 4 dan mitra kerja kita Komisi 1 akan kita tindak lanjuti lagi audiensi bulan depan, karena tidak ada Pak Sekda maupun Bupati. Harapan kita untuk ke depan bisa ada solusi yang terbaik untuk honorer Kabupaten Brebes. Intinya tuntutannya apa, Bu? Tuntutannya diangkat menjadi P3K. Ini khusus tim nakes. Diharapkan semua nakes honorer tersebut bisa terakomodir, tetapi juga dirasakan tidak mungkin jika seluruh pembiayaan gajinya dikembalikan ke daerah, sebab akan sangat membebani APBD. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Jepara Dian Kristiandi kembali meninjau proyek PT Level Hotel Indonesia atau LHI di Desa Kemujan, Kepulauan Karimun Jawa. Pasalnya, hingga kini pembangunan yang dilakukan PT LHI diduga mencaplok tanah milik warga. Tiba di proyek PT LHI, Andi Sapandian Kristiandi langsung meminta petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengukur ulang tanah proyek yang viral itu. Diduga pembangunan yang dilakukan PT LHI mencaplok tanah milik warga. Ketika Andi datang, proyek itu tampak sepi, tidak ada petugas yang sedang bekerja di proyek milik orang Spanyol itu. Bupati Andi lalu melihat langsung sejumlah titik pekerjaan. Kedatangan Bupati didampingi Camat Karimun Jawa, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat setempat, petugas BPN yang turut serta langsung melakukan pengukuran. Andi mengatakan hasil dari pengukuran BPN bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Jepara akan menjadi acuan. Selama dugaan sengketa tanah belum menemukan titik terang, Andi telah meminta proyek tersebut dihentikan sementara. Kita ke sini untuk melakukan pengukuran ulang ya, upaya mencari kebenaran dari semua pihak. Jadi ini ada Pak Petinggi, ada Pak Camat, nanti akan kita undang mereka para pihak yang mempunyai tanah yang berhimpitan atau berkaitan berbatasan dengan miliknya Level Hotel Indonesia. Nah, itu maksudnya adalah
supaya tidak ada kesalahpahaman. Sehingga harapannya kita juga tidak memunculkan satu asumsi-asumsi bahwa Jepara tidak pro investasi. Tapi sisi yang lain, kita tidak ingin investasi baik dari dalam maupun dari luar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kemudian untuk nyaplok atau mungkin menguasai lahan yang tanpa aturan perundang-undangan. Bupati berharap agar investasi di Jepara terus berjalan, namun harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Komunitas seni rupa drawing Rupati dan Songolikur sukses menyemarakan Bulan Menggambar Nasional dengan agenda memasyarakatkan seni menggambar kepada masyarakat Kabupaten Pati. Bulan Menggambar Nasional di Pati dipusatkan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Winong dengan menyelenggarakan berbagai event. Dua komunitas seni rupa menggambar dari kelompok Rupati dan juga Songolikur sukses menyemarakan Bulan Menggambar Nasional yang jatuh pada bulan Mei tahun 2022 ini. Bulan Menggambar Nasional di Kabupaten Pati tahun ini dipusatkan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Winong dan digelar berbagai event sejak 14 hingga 16 Mei. Dua kelompok drawing Rupati dan juga Songolikur menampilkan dan memamerkan karya seni lukis dan gambar kepada masyarakat yang hadir. Tampak masyarakat antusias menikmati sajian seni lukis dan gambar yang ditampilkan. Ketua Panitia Bulan Menggambar yang biasa dikenal dengan nama Z mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk memasyarakatkan menggambar bagi masyarakat. Kita turut menyemarakan Bulan Menggambar Nasional yang diinisiasi oleh Forum Drawing Indonesia. Jadi sebenarnya acaranya serentak di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan yang di Pati ada dua kelompok yang ikut, yaitu Songolikur dan Rupati. Tapi kalau yang Songolikur kan mereka mewakili Semenanjung Muria. Jadi bukan cuma daerah Pati, tapi juga Kudus, juga Jepara. Nah, kalau yang Rupati memang terkhusus dari teman-teman yang berasal dari daerah Pati. Salah satu tokoh perupa di Kabupaten Pati, yakni Joko Wahyono, yang menghadiri pameran seni lukis dan drawing tersebut, mengaku bahagia karena acara tersebut diinisiasi oleh generasi muda. Ia mengaku senang dengan regenerasi para perupa di Kabupaten Pati saat ini. Memang selama ini kan kita kesulitan untuk nyambung ke generasi di bawahnya gitu kan. Untung kan ada SUS dan sebagainya. Saya harap itu. Dan ya unik juga pameran sekarang itu kan tidak harus pusat. Kalau dulu kan selalu di Pati Kota. Ya, ini kan bagus ada SUS dengan memberikan fasilitas rumahnya yang kosong ini untuk dikelola menjadi space art gitu. Gelaran pameran karya rupa yang disuguhkan oleh dua kelompok generasi muda yakni Rupati dan Songolikur ini menampilkan tema sajen dan juga asam garam. Hal ini menjadi angin segar bagi regenerasi para perupa di Kabupaten Pati agar tidak kehilangan generasi penerus para perupa yang akan memasyarakatkan seni menggambar bagi masyarakat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jenis ikan yang satu ini pada masa jayanya harga per ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Yang meski sempat meredup, kini ikan yang memiliki khas benjolan di kepala kembali diminati masyarakat. Ratusan ikan lohan dari sejumlah daerah di Indonesia dan mancanegara mengikuti kontes kecantikan ikan lohan di Kota Semarang. Penasaran? Berikut liputannya. Gerakannya yang lincah, warnanya yang menarik, serta memiliki celong di kepala. Ini dia ikan lohan. Para pecinta ikan lohan di sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan dari negara tetangga Malaysia dan Singapura, memamerkan koleksi ikan lohan kesayangan mereka. Animo pecinta ikan lohan untuk mengikuti sertakan ikan kesayangannya dalam kontes cukup besar. Ya, sebanyak 600 ekor ikan lohan mengikuti kontes kecantikan yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Ada beberapa jenis ikan lohan yang dilombakan, diantaranya golden bass warna dasar tubuh merah dan kuning dengan sirip melebar dengan benjolan di kepala yang cukup besar. Untuk penilaian kontes kecantikan ikan lohan ini dinilai dari beberapa aspek, diantaranya mulai dari tampilan,
mental, dan fisik ikan serta kesehatannya. Saat ini memang kita udah mencatat dengan mini kontes terbesar, kita bisa tembus hampir 600 tank. Itu selama saya main lohan secara pribadi pun, itu tidak pernah terjadi di daerah-daerah manapun. Dengan 11 tim, dengan peserta hampir 600, itu dari seluruh Indonesia yang hadir ke sini. Kondisinya terus terang aja sangat menurun, makanya kita mau buat gebrakan, itu sebagai salah satu motivasi kita buat pencinta lohan yang khususnya Semarang ini berkembang dan bersemangat lagi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang datang pada kontes kecantikan ikan lohan sempat bermain-main dengan ikan dengan ciri canong di kepala. Ganjar berharap event serupa bisa terus berjalan dan berlanjut setiap tahun. Tidak hanya dipertontonkan, namun event tersebut memiliki potensi lain yang sangat besar, salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan acara ini akan terus bisa berjalan. Nanti bisa jalan setiap tahun dan tidak hanya dipertontonkan, tapi ada yang bidding tadi, ada yang bisa jual beli, ya, ada yang bisa mengedukasi yang lainnya. Maka ini akan bisa menjadi potensi yang sangat bagus. Mungkin nanti akan ada bentuk-bentuk yang lain yang lebih meriah yang bisa kita laksanakan. Untuk ikan yang dapat memenangkan lomba memiliki harga yang naik berlipat hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali terhadap minat ikan lohan di kalangan masyarakat luas yang sempat jaya sebelumnya. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.